Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, introduce myself. My name is Sri Ica Putri Rahman Sakina Rizky. I'm from class M231. Here I will complete my ESP segment. I will discuss three material that have been discussed. Okay guys, I will discuss three materials that have been discussed. The first materi, characteristic of young learner, di mana pengertian dari karakteristik tersebut diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu KBBI, mengartikan bahwasanya karakteristik adalah suatu tanda, ciri, ataupun fitur yang dapat digunakan sebagai identifikasi. Nah, dalam hal ini karakteristik juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang bisa menandakan dari hal satu ke hal yang lainnya. Nah, di sini kita sebagai guru harus mengetahui karakteristik apa saja yang dimiliki oleh peserta didik kita. Baik, maka dari itu seorang pendidik sangatlah penting untuk melihat karakteristik dari seorang siswanya, karena tentu saja karakteristik atau ciri-ciri dari anak-anak itu berbeda-beda. Nah, teman-teman, ada pun beberapa ciri yang dimiliki oleh pelajar muda, yaitu karakteristik pertama yang dimiliki oleh anak-anak usia pelajar muda yaitu senang bermain. Nah, kita ketahui bahwasanya anak-anak yang berada pada bangku SD, mereka akan lebih suka bermain. Jadi kita sebagai guru dapat memberikan pembelajaran yang berbasis permainan. Jadi contoh, saya seorang guru memberikan materi bahasa Inggris di mana ia akan mengenal mengenai hewan-hewan serta warna. Nah, tentu saja kita dapat memodifikasi materi tersebut dalam membentuk suatu permainan. Contohnya, kita menggunakan kartu. Nah, dalam kartu itu kita memberikan warna yang tertera pada kartu tersebut. Misalnya kita menggunakan kartu warna. Nah, setelah kita menggunakan kartu berwarna, kita juga dapat menggunakan manekin hewan, di mana kita memperlihatkan sebuah manekin hewan tersebut. Lalu kita tanya kepada siswa kita, apa bahasa Inggrisnya dari kucing? Nah, mereka akan menjawab cat, seperti itu. Terus adapun karakteristik yang kedua yaitu anak-anak suka bergerak atau lebih senang bergerak. Seperti yang kita ketahui bahwasanya anak-anak itu gampang sekali bergerak. Dia hanya bisa betah di tempatnya paling lama 30 menit. Beda halnya dengan orang dewasa. Karena orang dewasa tentu saja telah bisa mengontrol dirinya untuk berdiam diri di tempatnya. Nah, kalau anak-anak itu lebih susah, guys. Jadi kita sebagai seorang guru dapat membuat suatu kerangka pembelajaran atau model pembelajaran, di mana model pembelajaran ini dapat bergerak atau seperti permainan yang dapat membuat fokus anak itu tetap kepada materi, tetapi pergerakan yang ada pada diri mereka itu tetap bergerak seperti itu. Nah, terus mereka juga senang bekerja sama dalam berkelompok. Nah, di sini kita dapat membangun jiwa kolaborasi mereka, di mana kita memberikan proyek kepada anak-anak sehingga ia akan berpikir lebih menarik, kreatif, sehingga terciptalah suatu proyek yang bagus, keren, serta ia dapat bekerja sama dengan teman-temannya. Dan adapun karakteristik yang terakhir yaitu keempat, anak lebih senang merasakan atau melakukan serta memperagakan sesuatu. Nah, di mana kita memberikan suatu contoh. Ketika kita hanya memberikan suatu contoh saja tanpa melibatkan anak-anak tersebut dalam suatu contoh, atau kita mengambil contoh yang tidak berada pada lingkup kehidupan mereka, maka mereka akan sulit untuk mengerti apa yang akan kita bahas. Jadi sebisa mungkin kita melibatkan siswa kita dalam suatu materi yang kita bahas agar mereka lebih
relevan, lebih asik untuk menerima materi kita tersebut. Nah, teman-teman, kita baru saja mempelajari mengenai pengertian karakteristik. Sekarang saya akan membahas mengenai pengertian dari pelajar muda. Nah, anak-anak pembelajar yang unik itu mereka dapat mudah atau meniru sesuatu. Jadi kita sebagai guru adalah sebagai role model, di mana anak murid kita akan meniru kita. Jadi sesuatu yang gampang ditiru oleh anak murid kita yaitu bahasa. Nah, dalam hal ini kita dapat mengajarkan bahasa kita tanpa memaksakan mereka. Seperti kita membiasakan menggunakan bahasa Inggris yang mungkin pada kelas rendah kita menggunakan itu yang dasar-dasar saja. Seperti kata warna, kata hewan, kata-kata yang dasar seperti contoh guru memperkenalkan namanya atau memperkenalkan suatu benda dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, di situ siswa akan lebih tertarik dan akan lebih mudah meniru ketika kita sering-sering mengucapkan, karena anak-anak lebih mudah meniru sesuatu ketika ia sering melihat atau mendengarnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik young learner. Nah, teman-teman, kita ketahui bahwasanya itu anak-anak pada usia muda, mereka itu akan selalu antusiasme, di mana antusiasme ini dapat diartikan sebagai suatu kata seperti excited. Nah, di mana kita memberikan soal ataupun kuisis, di mana anak-anak itu akan excited atau bersemangat untuk menjawab, dan di situ kita dapat memicu pemikiran kritis mereka. Selanjutnya ada anak belajar secara tidak langsung, di mana pada pelajaran yang tidak langsung ini mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Nah, di mana ia akan mampu merespon hal-hal atau makna-makna di mana disebut dengan kata holistic approach to language. Nah, selanjutnya ada anak lebih dapat memahami sesuatu yang dilihat, didengar, dipegang, atau biasanya disebut dengan hear and know principle. Nah, di sini mereka tidak dapat memahami sesuatu yang abstrak atau yang digambarkan hanya secara kata-kata. Mereka itu butuh sesuatu yang konkret atau bisa dilihat atau bisa digenggam secara langsung, sehingga mereka akan lebih paham, karena kita ketahui bahwa anak-anak itu masih tabu akan sesuatu yang abstrak gitu. Nah, teman-teman, juga di sini ada karakter yang keempat, yaitu anak-anak itu mudah bosan atau bahasa Inggrisnya short attention span. Short attention span. Seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus bisa menciptakan suatu pembelajaran atau suasana belajar yang menarik tanpa membuat anak-anak didik kita merasa bosan. Karena apabila anak-anak didik kita merasa bosan, maka materi apapun yang kita berikan itu akan susah masuk atau susah dipahami oleh mereka. Nah, selanjutnya itu anak senang berbicara, di mana terutama yaitu mengenali hal-hal yang ada di dalam dunia mereka atau egocentrism. Mereka akan merespon dengan cepat ketika ia menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan diri mereka. Contohnya, mereka kepo dengan apa fungsi dari contohnya itu apa fungsi dari bulu hidung. Tentu saja guru yang profesional akan menjawab bahwasanya bulu hidung itu berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran, sehingga debu dan kotoran itu tidak langsung masuk ke dalam pernapasan kita atau paru-paru kita, karena kita ketahui bahwasanya kita menghirup udara yang dimana itu udara tidak selalu segar atau bisa disebut udara itu terpolusi atau kotor lah. Selanjutnya ada anak yang baru belajar bahasa, belum lancar membaca dan menulis, bahkan dalam bahasa pertama.
Nah, di sini kadang anak-anak itu lebih lancar menggunakan bahasa ibu mereka atau bahasa yang pertama kali mereka pelajari. Dan bahasa language atau bahasa kedua mereka itu seperti bahasa Inggris, mereka akan lebih susah mempelajarinya, kecuali waktu ia sebelum memasuki sekolah orang tuanya telah menanamkan bahwasanya ia harus bisa belajar bahasa Inggris. Semisal orang tuanya menontonkan suatu kartun yang dimana kartun ini berbahasa Inggris, atau menontonkan sebuah lagu bahasa Inggris yang dimana ini dapat memicu rasa ingin tahu dan rasa ketertarikan anak-anak kepada bahasa kedua atau bahasa asing yang belum mereka ketahui lebih lanjut. Terus yang terakhir adalah anak menyukai fantasi, imajinasi, dan juga gerakan. Nah, di sini ini pentingnya kita menggunakan teknologi, teman-teman. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan teknologi untuk menciptakan sebuah fantasi yang berimajinasi sehingga imajinasinya itu bisa bergerak. Kan kita bisa membuat suatu kita juga bisa membuat proyek 3 dimensi. Saya sering melihat proyek 3 dimensi di mana ia menciptakan suatu semacam segitiga kayak seperti ini, segitiga dari suatu plastik. Nah, plastik itu dipantulkan dengan cahaya handphone. Terus ruangannya itu diredupkan. Jadi otomatis ruangannya itu akan gelap. Terus setelah itu ia akan menaikkan cahaya dari HP tersebut, dan HP tersebut itu menampakkan layar sebuah bintang-bintang. Nah, bintang-bintang itu akan terpantul mengenai plastik transparan tersebut, sehingga ia akan menciptakan suatu dimensi 3 yang dimana itu akan menarik perhatian anak-anak. Mungkin ini penjelasan yang saya berikan mengenai karakteristik of young learner. Nah, di sini ada 6 pertanyaan dari materi ini. Saya akan men-spill dari 6 pertanyaan tersebut. Okay guys, the second material is characteristic teacher of young learner. Nah, di sini ada pengertian dari ESP tersendiri, yaitu ESP adalah singkatan dari English for Specific Purpose, yang mengartikan bahwasanya pengajaran bahasa Inggris untuk bidang khusus. Dalam ini ESP dirancang untuk memenuhi kebutuhan komunitas bahasa Inggris di bidang tertentu seperti bidang kerja atau akademis. ESP bertujuan untuk membantu pembelajaran menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan profesional, akademik ataupun lingkungan kerja. Nah, di sini ada karakteristik guru pelajar muda, di mana guru adalah orang yang menyampaikan program pendidikan, di mana menilai partisipasi siswa dan memberikan kepemimpinan yang konsisten dan substansial terhadap program pendidikan untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan, kompetisi, dan nilai-nilai. Nah, dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, dapat saya simpulkan bahwasanya guru adalah suatu role model atau panutan seorang siswa, di mana siswa ini ia akan memperoleh pengetahuan, kompetensi, dan nilai-nilai dari suatu pendidikan yang diajarkan oleh gurunya. Nah, di sini juga kompleksitas pengajaran dan variasi individu di antara siswa terutama pelajar muda. Untuk menjadi guru, seseorang harus memiliki beberapa karakteristik sehingga proses pengajaran mereka dapat efektif dan berkontribusi positif terhadap masa depan anak-anak. Di sini ada pengetahuan dan keterampilan profesional, di mana guru yang
efektif, memiliki penguasaan yang baik terhadap materi pembelajaran dan keterampilan mengajar mengeraka. Di mana di sini bisa dikatakan bahwasanya suatu guru yang profesional ia akan lebih menguasai materi pembelajaran dan juga ia akan lebih terampil dalam mengajarkan suatu materi. Nah, selanjutnya itu dan terakhir ada komitmen, motivasi, dan kepedulian. Nah, dalam hal ini teman-teman, guru ia akan terus memotivasi siswanya, di mana dalam memotivasi siswa tersebut, siswa akan lebih percaya diri, ia akan lebih mudah mengeksplor sesuatu yang ingin mereka ketahui ketika kita seorang guru itu memberikan motivasi atau dukungan kepada siswa kita. Nah, dan ada juga kepedulian. Dalam kepedulian ini, kita sebagai seorang guru tidak semerta-merta hanya mengajarkan materi yang telah kita ajarkan saja, tetapi ketika kita mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap murid kita, maka kita akan lebih belajar dalam materi tersebut atau mendalami sebuah materi tersebut, sehingga kita dapat memberikan ilmu-ilmu baru yang akan terus terupgrade kepada siswa kita. Dan juga ada yang dinamakan dengan pengelolaan kelas. Nah, dalam pengelolaan kelas ini kita sebagai seorang guru berusaha untuk menciptakan suasana kelas yang menarik, nyaman, serta aman untuk siswa kita, sehingga siswa tidak merasakan ketegangan, kecanggungan, ataupun yang namanya takut akan suatu hal yang baru mereka coba. Dan juga ada yang namanya itu kemampuan berkomunikasi. Nah, dalam kemampuan berkomunikasi ini, kita sebagai seorang guru di mana dituntut untuk berkomunikasi yang lebih baik kepada siswa kita, sehingga bahasa kita itu mudah dipahami oleh pelajar muda, karena tentu saja bahasa yang digunakan untuk orang dewasa dan pelajar muda itu tentu saja berbeda, teman-teman, karena pola pikiran mereka tuh sudah berbeda, dan juga orang dewasa itu lebih bisa berpikir abstrak, sedangkan ketika kita mengajar seorang pelajar muda atau anak yang masih berada di bangku SD, mereka lebih ke suatu contoh nyata atau yang konkret. Mereka masih belum bisa membedakan apa saja yang dibahas ketika kita membahas sesuatu yang sifatnya itu abstrak. Nah, setelah ini saya akan menampilkan beberapa pertanyaan yang ada di kelompok 2. Oke guys, the last material yaitu early years learning atau biasa disebut dengan AYL. Nah, dalam pengertian AYL ini singkatan dari English for Young Learners, di mana anak-anak AYL bersekolah di sekolah dasar dan berusia antar 6 hingga 12 tahun, di mana dibagi menjadi dua kategori. 6 sampai 8 tahun dimasuk kategorikan dalam pelajar yang lebih muda atau muda. Terus umur 9 hingga 12 tahun dikategorikan sebagai yang lebih tua. Siswa yang lebih muda berasal dari kelas 1, 2, dan 3, sedangkan siswa yang tergolong tua mereka berada pada kelas 4, 5, dan juga 6. Nah, teman-teman, kita akan membahas mengenai pengertian young learner atau pelajar muda, di mana pelajar muda didefinisikan sebagai anak muda berusia antara 5 hingga 12 tahun oleh McKee.
pada tahun 2006, di mana pembelajaran bahasa muda menurut Meki tahun 2006 adalah anak-anak yang mempelajari bahasa selama 6 tahun masa sekolah formal mereka, di mana pembelajaran muda dalam konteks sistem pendidikan mengacu pada anak-anak di prasekolah, taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan juga sekolah menengah pertama. Kedua, ada English for Young Learner, di mana lebih dikenal sebagai AYL, berfokus secara khusus pada pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak. Menurut Prof. Haji Bimsar Siregar atau SH, jika seorang anak telah melewati batas umur yang ditetapkan oleh undang-undang tertulis suatu negara, maka ia tidak lagi dianggap sebagai anak. Seorang anak menjadi dewasa segera setelah ia berusia 18 tahun. Di bawah 18 tahun adalah usia di mana anak-anak memiliki pola belajar yang berbeda dari orang dewasa. Tentu saja hal ini berlandaskan kepada sama berlaku tentang pendidikan bahasa Inggris. Ada penerapan yang sesuai dengan usia untuk bahasa Inggris, seperti English for Young Learner, di mana yang ditunjukkan khusus untuk anak-anak. Karena tentu saja teman-teman, ketika kita mengajarkan suatu materi bahasa Inggris, di mana kita mengambil materi yang agak susah dan hanya menonton saja, seperti kita memberikan materi-materi saja tanpa memberikan suatu contoh konkret atau permainan, maka anak-anak akan susah menangkap suatu materi tersebut, karena metode pembelajaran anak muda dan orang yang telah dewasa itu berbeda. Terus adapun tahapan perkembangan young learner, di mana Piaget menyusulkan bahwa perkembangan anak melewati tahap-tahap tertentu, di mana pada tahap sensorimotori dari umur 0 hingga 2 tahun, pada tahap ini anak-anak tahapnya belajar melalui interaksi fisik dan juga dengan dunia sekitar mereka, seperti itu. Kedua itu ada tahap pra-operasional, di mana umur 2 hingga 7 tahun mereka pada tahap ini akan membutuhkan situasi konkret atau untuk memproses ide. Mereka akan mencari sesuatu yang dapat mereka lihat atau sentuh, sehingga suatu ide yang cemerlang akan muncul dengan adanya pemicu dari suatu contoh konkret. Nah, tahap ketiga yaitu operasional konkret, di mana umur mereka itu 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini anak-anak mulai mengkonseptualisasikan dan memecahkan masalah abstrak, tetapi masih belajar paling efektif mulai praktik. Seperti mereka mulai bisa menerka hal-hal yang abstrak, tetapi mereka di sini masih dalam tergolong awam, seperti mereka masih menerka-nerka apa yang dimaksud dengan penjelasan tersebut. Tahap keempat yaitu tahap operasional formal, di mana umur mereka menginjak 1 hingga 15 tahun. Pada tahap ini anak-anak mampu berpikir abstrak. Pembelajar muda dapat dikategorikan ke dalam kelompok usia 7 hingga 11 tahun. Tahap operasional konkret, di mana mereka belajar paling baik dari hal-hal konkret di sekitar mereka. Terus adapun strategi pengajaran young learner, di mana strategi pengajaran bahasa Inggris untuk pembelajar muda itu ada beberapa poin teman-teman. Ada 4, yaitu 1, tetapkan sarana pembelajaran bahasa. Di sini kita menerapkan pembahasan bahasa, sehingga kita dapat tahu bahwa porsi yang pas untuk anak yang berumuran sesuai dengan tahap-tahap perkembangan mereka. Terus kedua itu ada integrasi lintas kurikulum bahasa Inggris. Ketiga ada klub dan aktivitas bahasa. Nah, dalam
poin ketiga ini ada klub dan aktivitas bahasa, bahwa klub ini kita bisa ambil seperti macam sekumpulan atau suatu lingkup belajar di mana anak-anak bisa belajar tanpa merasa tertekan. Biasanya ini klub ini diadakan di luar sekolah atau di luar lingkungan sekolah, atau biasa disebut juga dengan organisasi mungkin, maybe. Terakhir itu ada menggunakan dukungan sekolah untuk memperoleh bahasa. Nah, di sini juga sebelum kita mengajarkan bahasa asing kepada anak-anak, kita membutuhkan suatu dukungan dari sekolah, karena tentu saja kita tidak bisa mengajarkan sesuatu kepada anak-anak tanpa adanya dukungan dari sekolah. Tentu saja teman-teman, kita sebagai guru hanya bisa mengikuti peraturan sekolah, tetapi tentu saja ketika sekolah mendukung program ini, maka kita sebagai guru harus memaksimalkan mungkin sehingga anak murid kita lebih baik lagi dan lebih paham mengenai tentang bahasa Inggris. Nah, teman-teman, saya telah membahas 3 materi dan saya akan menjawab 2 pertanyaan dari kelompok 3. Tapi sebelum itu, mari kita spill pertanyaan-pertanyaan yang ada di kelompok. Baik teman-teman, saya akan menjawab 2 pertanyaan dari kelompok 1, yaitu pertanyaan pertama, bagaimana guru dapat menciptakan pembelajaran bahasa Inggris yang efektif berdasarkan karakteristik anak-anak. Nah, di sini kita sebagai seorang guru tentu saja kita harus mengetahui apa saja karakteristik yang dimiliki anak atau peserta didik kita. Dengan kita mengetahui apa saja karakteristik yang dimiliki anak-anak murid kita, di sini kita telah dapat menganalisis apa-apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris ini. Nah, ketika anak-anak dalam kelas ini karakteristiknya itu suka bermain. Nah, dalam permainan dalam pembelajaran bahasa Inggris, kita tentu saja bisa menggunakan permainan dalam materi ini, karena pada dasarnya kelas rendah itu mereka akan memang lebih suka untuk bermain. Jadi kita siapkan suatu permainan yang mungkin ini akan memicu ini akan mengasihkan untuk anak-anak, seperti mereka memainkan peran seperti penjual dan pembeli. Nah, dalam hal ini kita bisa memasukkan teks-teks bahasa Inggris yang mudah dan mereka gampang memahami, sehingga pembelajaran dan juga metode cara kita menyampaikan suatu pembelajaran ini dengan cara bermain itu lebih masuk. Nah, terus adapun pertanyaan kedua, yaitu menurut Anda apa tantangan utama dalam mengajar ISP kepada siswa yang muda dibandingkan yang lebih siswa dewasa? Tentu saja teman-teman, dalam kedua golongan ini, yang muda dan yang dewasa ini mereka memiliki tingkat kesulitannya mereka masing-masing. Anak-anak yang masih muda mereka cenderung lebih aktif, lebih suka bermain, tidak bisa tinggal di tempatnya saja. Terus biasanya mereka itu tingkat ingin tahunya itu lebih tinggi. Jadi kita sebagai guru harus banyak bersabar, karena kita ketahui bahwa seorang guru ketika ia akan mengajari kelas rendah, maka ia harus menguatkan mental terlebih dahulu, karena ketika kita ingin menciptakan suatu pembelajaran yang menarik, yang asik tanpa beban, kita harus memulai kepada diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mengontrol emosi dan juga mengelola kelas sehingga kelas itu tetap dalam pengawasan kita walaupun anak-anak kita itu sedang bermain. Terus ketika kita mengajar di siswa dewasa, dalam siswa dewasa itu biasanya mereka akan lebih
cenderung merasa bosan dengan hal-hal yang mereka rasa itu seperti itu saja. Jadi menurut saya dalam hal ini kita membagi dua saja. Misal kelas rendah itu kelas 1, 2, dan 3. Terus kelas yang agak dewasa itu 4, 5, 6. Nah, dalam kelas 4, 5, dan 6 ini kita lebih baik memberikan kuis-kuis lah, seperti sebuah kuis yang mereka akan memancing suatu pemikiran mereka, dan di sini juga mereka akan lebih mengingat materi yang telah ia pelajari sebelumnya, begitu. Baik, pertanyaan kelompok 2 yang saya pilih yaitu, menurut kelompok Anda, bagaimana seorang guru yang tinggal di pedalaman atau daerah terpencil dapat memanfaatkan peran teknologi untuk meningkatkan pembelajaran? Nah, teman-teman, kita ketahui bahwasanya pelosok itu ada beberapa jenis menurut saya ya. Ada yang merasa pelosok tapi teknologinya itu sudah masuk atau sudah bisa diakses walaupun hanya sedikit, dan adapun pelosok yang memang betul-betul mereka tidak dapat mengakses sebuah internet. Jangankan internet, kadang ada pelosok yang tidak bisa mengakses sebuah cahaya atau aliran listrik seperti itu. Nah, teman-teman, dalam hal ini kita sebagai seorang guru diberi tantangan bagaimana kita dapat mengelola teknologi yang ada yang kita miliki seperti laptop, handphone. Jikalau kita keterbatasan terhadap dua teknologi ini, handphone dan juga laptop, maka kita bisa menggunakan media konkret, di mana media konkret ini juga tidak kalah menarik dengan media teknologi, karena media konkret ini lebih bisa disentuh atau lebih nyata lah untuk anak-anak. Terus pertanyaan keduanya itu, menurut Anda dari semua keterampilan tersebut, manakah yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran pelajar muda? Dan jelaskan alasan Anda dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti karakteristik siswa, lingkungan belajar, dan tantangan dalam mengajar. Keterampilan yang dimiliki guru yang sangat berpengaruh. Dalam hal ini saya mengambil beberapa. Yang pertama itu motivasi dan kepedulian. Mengapa saya mengatakan ini? Karena tentu saja dalam hal memotivasi guru motivasi guru itu sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa. Mengapa? Karena siswa-siswa itu terkadang mereka cenderung bodo amatan karena tak ada support system dari entah itu dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Jadi kita sebagai guru harus mengerti posisi murid-murid kita. Kita harus mensupport bahwasanya mereka bisa. Kalaupun mereka tidak bisa, kita akan mengajar. Terus yang itu kepedulian. Nah, dalam kepedulian ini terkait dengan motivasi. Ketika kita telah memotivasi siswa untuk terus belajar, kita akan menunjukkan sifat keterpedulian kita, di mana dalam sifat keterpedulian kita ini kita akan terus mengajar siswa kita, sehingga siswa kita ini akan lebih mengerti dan akan lebih mudah memahami materi. Dan juga saya mengambil dalam pengelolaan kelas. Mengapa saya mengatakan itu? Karena dalam pengelolaan kelas ini guru itu mereka harus mengusahakan kelas ini nyaman, layak, aman untuk murid mereka, agar murid mereka ini tidak merasa tegang, takut, sehingga terkadang kelas yang aman dan bersih serta tanpa ketekanan itu akan lebih sangat-sangat membantu siswa untuk menyerap ilmu lebih mudah, karena terkadang siswa itu akan lebih susah memahami sesuatu saat ia merasa tertekan. Seperti itu teman-teman. Baik, pertanyaan kelompok 3 yang pertama yaitu, menurut kelompok Anda atau menurut saya, bagaimana strategi pengajaran bahasa Inggris dapat membantu young learner mengembangkan keterampilan berbahasa tanpa menghambat penggunaan bahasa ibu mereka?
Teman-teman, bahasa ibu adalah bahasa paling pertama kita setelah kita lahir ke dunia ini. Tentu saja sebelum kita memasuki kawasan sekolah, kita telah mengetahui bahasa ibu dari orang-orang di sekitaran kita, entah itu dari orang rumah, masyarakat, maupun lingkungan di sekitar kita. Nah, ketika anak telah menguasai bahasa ibunya, saat ia memasuki jenjang persekolahan, ia tidak akan saat kita mengajarkan bahasa baru, mereka tidak akan melupakan bahasa ibu mereka, kecuali mereka dari kecil telah diajarkan bahasa asing tanpa mengenali bahasa ibu mereka, maka itu akan dapat berpengaruh dalam menghambat suatu penggunaan kata ibu mereka. Tetapi ketika anak telah dibiasakan menggunakan bahasa ibu terlebih dahulu sebelum bahasa lainnya, maka mereka tidak akan terganggu bahasa ibunya. Terus pertanyaan kedua dan terakhir, mengapa metode pengajaran bahasa Inggris untuk anak-anak berbeda dengan metode untuk orang dewasa? Di sini teman-teman, dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, ada pada karakteristik of young learner, anak-anak yang muda cenderung tidak bisa berdiam diri pada satu tempat saja. Mereka akan terus berpindah-pindah dan paling lama mereka di tempatnya itu cuma 30 menit. Karena apa? Karena mereka masih belum bisa mengontrol diri, masih belum bisa menetapkan dirinya pada satu titik tersebut. Mereka masih ingin tahu apa yang ada di sekeliling mereka. Sedangkan ketika orang dewasa yang kita ajari, mereka itu pikirannya sudah matang. Mereka akan mengerti bahwasanya kalau kita belajar, kita harus berdiam di tempat sambil memperhatikan penjelasan dari guru. Nah, di sini kita dapat membedakan mengapa penggunaan atau metode pengajaran untuk anak dewasa dan anak muda itu berbeda. Karena tentu saja teman-teman, dari karakteristiknya saja mereka sudah berbeda. Tentu saja metode pengajarannya itu juga berbeda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Thanks for all. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.